Shalom Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, senang sekali kita bisa berjumpa kembali, tapi dengan situasi yang saya merasakan agak berbeda karena sudah mulai ada perbaikan ya di masa pandemi yang cukup menyusahkan dan cukup melelahkan yang sudah kita lewati, dan sekarang beberapa kelonggaran sudah mulai diberlakukan, tetapi bukan kelonggaran protokol kesehatannya, tapi kelonggaran dengan bisa mengunjungi beberapa tempat perbelanjaan dengan protokol yang ketat tentunya, dan juga ada rencana untuk sekolah, baik itu hybrid setengah-setengah ataupun kedepannya rencana untuk kembali onsite seperti itu. Dan ini merupakan kabar gembira bukan hanya sekolah tetapi juga bagi kita di dalam ibadah. Bapak Ibu, sebuah lagu cukup lawas ya, cukup lama bagi beberapa Bapak Ibu yang mungkin tahu tentang lagu ini. Lagu ini menceritakan atau dinyanyikan sesuai dengan Mazmur 121. Nah, Bapak Ibu, lagu ini adalah lagu riang ya, lagu yang dinyanyikan dengan sangat riang sekali, yang menceritakan tentang Tuhan sebagai penjaga Israel. Saya bacakan secara tepat di dalam Mazmur 121 ya Bapak Ibu. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ketika kita melihat gunung-gunung, melihat sekitar kita, kita mungkin bertanya seperti pemazmur, dari mana datang pertolongan kita? Maka di ayat 2 dijawab, pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi ketika kita memandang semua itu dan bertanya dari mana pertolongan kita, ya dari penciptanya alam semesta itu, langit dan bumi itu, yaitu dari Tuhan. Dan Dia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu, yaitu Tuhan sendiri, tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang menyaksikan channel YouTube Anak dan Remaja ini, mungkin ada yang di antara kita tinggal di kompleks perumahan, atau mungkin ada yang tinggal di beberapa daerah-daerah yang ada kebunnya, ada halamannya ya, dan juga bahkan ada yang menyatu dengan alam. Nah, tempat saya tinggal ini saya senang karena pagi-pagi itu kalau bangun ya Bapak Ibu, ada suara-suara burung yang berkicau di pagi hari, dan itu menyenangkan sekali bagi saya karena burung-burung itu bernyanyi dengan riang dan menandakan bahwa, mengingatkan juga ya untuk saya memulai hari itu dengan riang, dengan sukacita dan dengan gembira. Dan ketika saya baca kembali Mazmur ini, dan saya diingatkan bahwa ketika kita melewati hari, mungkin hari sebelumnya penuh dengan kelelahan, persoalan dan masalah, tapi kita bisa bangun dan bisa menikmati kicauan burung dan juga mungkin bunyi jangkrik atau kodok mungkin, atau juga binatang peliharaan kita ya, seperti mungkin anjing, kucing dan sebagainya, bahkan burung yang kita juga ada di tempat kita masing-masing, dan semuanya itu merupakan rangkaian suara-suara yang menyenangkan kalau kita menikmatinya. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam setiap YouTube ya, podcast saya kadang-kadang itu di dalam obrolan bersama dengan tamu atau pembicara yang saya undang itu sering terdengar 1-2 gonggongan. Nah, itu adalah anjing kecil peliharaan saya, dan itu adalah salah satu kecintaan saya kepada ciptaan Tuhan dan menikmatinya sebagai sebuah anugerah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita merasa begitu pusing,
ketika kita bergumul dengan persoalan kita. Dan kita juga tahu bahwa pandemi ini cukup melelahkan, karena bukan hanya menguras air mata, menguras tenaga, menguras secara ekonomi dan sebagainya, tetapi itu semua membuat kita menjadi lelah. Dalam konteks kehidupan kita masing-masing, kita berduka cita atas orang-orang terkasih yang dipanggil oleh Tuhan, dan bahkan kita yang mengalami sendiri menderita diisolasi karena COVID itu, dan juga secara ekonomi kita mengalami kesulitan, banyak pekerjaan yang tidak bisa dilakukan lagi, atau usahanya menjadi bangkrut, atau pekerjaannya di stop dan sebagainya. Itu menjadi pergumulan dan kelelahan kita masing-masing. Dan pada saat-saat seperti itu mungkin kita memilih untuk tidur, atau kita memilih untuk berdiam, atau kita memilih untuk larut dalam kesedihan ataupun keputusasaan. Semua orang punya pilihannya masing-masing, semua orang mengalaminya masing-masing, dan kita tidak bisa mengatakan kenapa kamu tidak bisa melewati semuanya itu, kenapa kamu tidak bisa percaya kepada Tuhan, kenapa kamu tidak bisa kuat, dan sebagainya. Bapak Ibu, kita tidak bisa menghakimi begitu saja apa yang dialami oleh orang lain, tetapi mari kita coba bersama-sama terus mendoakan tentunya orang-orang yang ada di sekitar kita, yang kita tahu yang mengalami situasi-situasi seperti itu, mendukung mereka dalam doa, mensupport mereka seperti yang lalu saya katakan, berbagi kasih, berbagi hidup kepada mereka lewat apa yang kita bisa bagikan juga kepada mereka ketika mereka mengalami sakit dan sebagainya. Tetapi tentunya kita terbatas, dan memang saya mengalami beberapa kali harus tidak bisa karena situasi harus ada di tempat, tidak bisa menjenguk teman yang memang berduka cita, ataupun tidak bisa full membagi kasih kepada teman-teman, dan itu merupakan pergumulan dan kesedihan tersendiri terhadap teman-teman. Tapi berusaha untuk terus mendoakan mereka, membawa mereka di dalam doa-doa dan juga permohonan saya kepada Tuhan supaya mereka terus Tuhan jaga dan Tuhan pelihara. Bapak Ibu, saya berbicara kepada teman-teman, waduh, kayaknya pengen banget ya, udah lama banget pengen ke daerah-daerah yang ada pantainya, atau yang ada hutannya, atau ada gunungnya seperti itu ya, sehingga kerinduan akan mengobati kelelahan secara fisik dan mental itu terobati dengan menikmati alam semesta, atau gunung ataupun laut ataupun juga pepohonan seperti itu. Tetapi sampai saat ini masih belum berkesempatan untuk mengunjunginya, sehingga pemandangan ini menjadi sebuah salah satu pengobat rindu untuk merasakan dengan suara-suara kicauan burung ada di tengah-tengah pemandangan yang indah ini, melihat langit, melihat pohon-pohon, melihat ciptaan Tuhan yang luar biasa, dan juga gunung-gunung yang menjulang. Ayat tadi mengatakan bahwa ketika kita memandang semuanya itu, maka ingatlah bahwa Tuhan kita tidak pernah terlelap, dan Tuhan kita tidak tertidur. Dia adalah penjaga kita yang setia, penjaga kita yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan yang kekasih di dalam Tuhan, dalam setiap pergumulan yang kita alami sampai pada saat ini, saya juga tahu ada beberapa rekan teman yang tidak bisa melewati dengan mudah akan kehilangan orang-orang yang dikasih, masih terus bergumul seperti itu, atau secara ekonomi masih belum bisa bangkit, atau bahkan ada yang masih terpapar pada saat ini. Oleh sebab itu mereka juga butuh sebuah komunitas yang mendoakan mereka terus-menerus, membutuhkan mungkin kita yang akan menjadi penolong, baik di dalam memperhatikan, mendoakan, dan juga kita mengingat mereka di dalam setiap apa yang mereka butuhkan, kita mendampingi seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, semuanya itu lepas dari peran kita sebagai manusia, dan setiap kita yang menghadapi badai kehidupan. Ketika Tuhan Yesus meredakan
badai ketika bersama-sama dengan murid-muridnya pada waktu di kapal. Tuhan Yesus meredahkan badai itu dan angin itu terdiam. Dan disitulah kita tahu bahwa Tuhan Yesus juga akan meredahkan badai kehidupan kita. Yang penting adalah kita berpegang kepadanya. Mazmur tadi melukiskan bagaimana ketika kita memandang semua ciptaan itu, nikmati semuanya itu sebagai sebuah kehadiran Tuhan yang nyata yang terus memelihara kita. Ketika kita melihat gunung, melihat pantai, melihat pohon-pohonan, melihat alam sekitar kita, bahkan melihat langit yang indah pada waktu hujan ataupun pada waktu cerah, kita lihat ada Tuhan di sana. Tuhan hadir di sana yang akan menjaga dan yang akan terus memelihara kehidupan kita. Dia tidak akan terlelap Bapak Ibu, dia tidak akan terlambat menolong kita. Di tengah-tengah pergumulan yang masih mungkin kita hadapi, maka Tuhan mau kita tetap percaya kepadanya. Di dalam Yesaya 30 ayat 15 dikatakan bahwa dalam tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya, di dalam Yesaya itu dikatakan bahwa Yesaya 30 ayat 15, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Maka ketika kita memandang semuanya ini, kita percaya bahwa Tuhan penjaga kita selalu memelihara kita. Nikmati hirup udara segar yang setiap kali Tuhan berikan kepada kita. Ya. Nah, ketika kita lakukan itu, maka kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan, menanggalkan segala beban yang berat di dalam kehidupan kita dengan percaya bahwa Tuhan yang akan menjaga kita. Dia tidak terlelap, dia akan selalu ada, dia selalu mengawasi dan dia selalu mendampingi kita. Oleh sebab itu membuat kita seharusnya tenang, membuat kita bukan cuma percaya tetapi kita memiliki karakter ketenangan di dalam hidup kita. Karena di dalam tinggal tenang dan percaya, maka kekuatan kita akan timbul, seperti itu dikatakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, marilah kita terus berpegang kepada Tuhan. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Dia akan menjaga dan juga memelihara kehidupan kita. Mari sesekali, bahkan mungkin tiap hari ketika Bapak Ibu berjemur untuk mendapatkan matahari pagi, atau ketika sore berjalan, nikmati bersama dengan anggota keluarga, bersama mungkin binatang peliharaan, nikmati suara-suara dari alam semesta ini, nikmati pohon-pohon yang Bapak Ibu lihat, bunga-bunga yang Bapak Ibu mungkin tanam, buah-buahan, dan juga lihatlah ke langit. Dan mungkin Bapak Ibu juga bisa ketika mengunjungi pantai dan sebagainya, lihatlah alam semesta ini dan lihatlah di situ ada Tuhan buat Bapak Ibu sekalian. Nikmati setiap ciptaan yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan menguatkan kita, tetap bersyukur dan tetap tinggal tenang dan percaya, maka kekuatan kita akan timbul karena Tuhan tidak pernah terlelap. Tetap semangat Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita sekalian, tetaplah menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi. Tuhan akan menolong dan memimpin kita, dan tetaplah menjadi terang dan juga menjadi penopang bagi keluarga kita, khususnya bagi orang-orang yang kita layani, dalam hal ini anak-anak dan remaja yang Tuhan titipkan buat kita. Bagi Bapak Ibu orang tua, tetaplah kuat untuk dapat mendampingi anak-anak yang Tuhan titipkan buat Bapak Ibu sekalian, dan bagi setiap rekan-rekan guru dan pelayan anak dan remaja, tetaplah berpegang teguh kepada Tuhan dan tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu sekalian dalam proses menemani atau melayani anak-anak dan remaja. Kiranya berkat Tuhan, kasih setia Tuhan, dan juga semua pemberian Tuhan lewat alam semesta ini bisa kita nikmati sebagai sebuah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai bertemu lagi di dalam renungan atau perenungan singkat firman Tuhan di berikutnya. Sampai berjumpa, Tuhan memberkati kita semua. Dah.